Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini adalah ibadah Pelkat PKB. Bahwa moto dari Pelkat PKB itu sendiri, kalau PKB tetap semangat dan pelayanan tangguh dan luas. Selamat malam. Pemberitaan firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Bapak Josh Ledwari. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan diawali Mars Pelkat PKB. Bapak-bapak, mari kita menyambut dalam doa pembukaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada hari ini dengan penuh ucap syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah saat ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Kita bermazmur berbalasan
yang terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. I'm sorry. Untuk umatnya. Sorry, untuk umatnya ya. Iya, oke. Ulang di itu ya, Mazmur berbalasan ya. Satu. Oke. Cek. Kaum Bapa, mari kita bermazmur berbalasan yang terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Persilakan duduk. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, mari kini tiba saatnya kita meluangkan waktu kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa minta hikmat daripada Tuhan untuk bacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami ada saat ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan kuduskan hati pikiran kami, agar kami dapat menerima, membaca, dan mengerti serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan,
karena anak-anakmu sudah siap dan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak-bapak sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri dan saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. 2 Korintus 12 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidaklah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah penyakit corona ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Topik atau judul renungan kita pada malam hari ini diberi judul tentang katakan saja. Kalau kita lihat judul renungan ini, maka pasti kita punya persepsi yang berbeda-beda. Karena hanya singkat, 2 kata, katakan saja. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masalah keuangan memang merupakan masalah yang sensitif. Orang bisa tidak percaya dalam berbagai hal hanya karena ia tidak bisa dipercaya dalam masalah keuangan. Itulah yang sedang dihadapi oleh Paulus dalam hubungannya dengan jemaat di Korintus. Rupa-rupanya telah beredar isu di Korintus bahwa proyek dukungan terhadap jemaat Yerusalem hanya tipuan dari Paulus belaka. Mungkin dalam pikiran mereka itu hanyalah alat bagi Paulus untuk memenuhi kantong pribadinya sendiri. Paulus jelas menyanggat tuduhan itu. Dia menganggap dirinya adalah orang tua rohani bagi jemaat Korintus. Bagaimana mungkin seorang orang tua menyuruh anaknya untuk mencari uang bagi kepentingan dirinya? Bukankah selazimnya orang tualah yang menyediakan segala keperluan anaknya? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang tua ia malah lebih suka berkorban bagi kepentingan mereka. Maka ia meminta mereka membuktikan tuduhan tersebut. Sebagai rasul dan rekan-rekannya dalam pelayanan, mereka hanya bertujuan untuk membangun jemaat di Korintus. Jadi tuduhan mereka bukan hanya salah, Bapak-bapak, tapi tetap juga tidak berdasar.
Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mengungkapkan isi hatinya atas perlakuan jemaat di kota Korintus, maka di bagian atau perikop kita malam hari ini memberi penjelasan tentang perjalanan pelayanan bersama dengan rekan sekerjanya, karena penjelasan ini sangat penting baginya dan perlu diketahui orang-orang di Korintus, khususnya mereka yang menggugat pelayanan bersama rekan-rekan sekerjanya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menjelaskan panjang lebar perihal tentang perilaku dan niat baik terhadap mereka. Dan dalam hal inilah kita dapat mengamati watak dari seorang pemberita Injil yang setia. Yang pertama, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mau menjadi beban. Kita lihat di sini Paulus dan Titus tidak mau menjadi beban bagi mereka atau mencari tunjangan atau keuntungan dari mereka. Diri mereka hanya ingin melayani dan menjadi berkat bagi mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak menjadi beban bagi mereka pada masa lalu dan juga tidak akan menjadi beban bagi mereka pada masa mendatang apabila ia datang berkunjung kelak. Ia tidak menguras dompet mereka dan tidak juga tamak akan uang mereka. Sebaliknya ia katakan, bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Ia tidak hendak memperkaya diri sendiri, melainkan menyelamatkan jiwa mereka yang haus akan firman Tuhan. Ia tidak ingin menjadikan mereka milik pribadinya, tetapi memenangkan mereka bagi Kristus. Untuk siapa ia menjadi hamba? Kita perhatikan, mereka yang bertujuan mendandani diri sendiri dengan bulu kawanan domba dan tidak memperhatikan domba-dombanya itu disebut orang upahan. Uang tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melayani. Kita bisa lihat di dalam Korintus 9 ayat 8. Kita bisa lihat di sana bahwa uang tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melayani. Kita mau melayani sama dengan mereka yang melayani, bahkan melayani dengan penuh sukacita. Di sana ditulis dalam ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau melayani, maka berkat Tuhan sudah tersedia bagi kita. Jangan khawatir, jangan putus asa, karena Tuhan sudah sediakan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan yang seringkali diungkapkan sebagai ayat emas, carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Berarti bukan yang diutamakan di sini adalah uang, namun pelayanan dulu yang diutamakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus akan dengan senang hati mengorbankan miliknya, bahkan berkorban bagi mereka. Artinya bahwa ia bersedia bersusah payah dan menderita kerugian demi kebaikan mereka. Ia bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, kepentingannya sendiri, dan bahkan segalanya demi bisa melayani mereka. Terlebih lagi, ia mengorbankan segala yang ia miliki, bagaikan lilin yang menyala, yang menghabiskan dirinya sendiri untuk bisa memberi terang kepada orang lain. Bapak-bapak tentu memahami atau melihat atau mengerti tentang fungsinya lilin. Ketika lilin itu bercahaya, maka akan menerangi di sekitarnya. Bahkan dia rela untuk dirinya sendiri bisa sampai habis, lilin itu meleleh sampai habis. Namun orang lain bisa menikmati cahaya berkat Tuhan itu, cahaya terang itu. Itu yang dirasakan. Kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 di sana tertulis, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat pandemi COVID ini kita tentu sulit untuk menjadi lilin, memancarkan terang itu, karena kita merasa takut dan khawatir. Kita akan keluar ke sana diperhadapkan dengan kondisi COVID yang luar biasa sekarang. Namun tetap kita yakin dan percaya Bapak-bapak, bahwa ketika kita ingin menjadi garam dan terang itu, maka Tuhan akan memelihara, menjaga kita. Sama seperti saat ini Bapak-bapak, firman Tuhan terus hadir di mana-mana. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa membendung pemberitaan firman Tuhan ini. Gereja boleh ditutup, aktivitas tatap muka boleh ditutup, namun firman terus dikumandangkan di mana-mana melalui live streaming atau YouTube, bahkan WA, medsos dan sebagainya. Kita harus terus menjadi garam dan terang, terutama lilin yang menerangi di sekitar kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berhati-hati agar bukan dirinya saja yang tidak menjadi beban, melainkan juga setiap orang yang bekerja dengannya. Seperti inilah makna yang dapat kita tarik dari ayat bacaan kita malam hari ini. Artinya bahwa Paulus dan para utusannya sejalan dalam hal ini untuk berbuat baik kepada mereka sebisa mungkin yang mereka lakukan. Paulus adalah orang yang akan melakukan apapun untuk mendatangkan perbaikan. Dia tidak peduli orang mau bilang apa, orang mau fitnah. Ketika dia ingin menyampaikan kabar baik, maka tetap dia akan katakan saja, seperti judul perikop kita malam hari ini. Dia akan katakan aja, tidak akan memandang bulu. Para pelayan Tuhan yang setia tidak boleh merasa takut. Kita sebagai pelayan, kita tidak perlu merasa takut untuk melukai perasaan mereka yang bersalah melalui teguran tajam, karena hal ini memang diperlukan baik di hadapan orang banyak maupun secara pribadi. Seringkali saya melihat dalam pelayanan kita terkadang takut karena teman kita sendiri dia salah, kita takut menegur. Padahal kalau kita tidak menegur, maka kita sendiri ikut berdosa. Karena dalam Ibrani 4, kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 12. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan di sana. Saya kutip, saya bacakan buat kita bersama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu berarti firman Tuhan bagai pedang bermata dua. Jadi bapak-bapak gak usah takut, kita memberitakan saja firman Tuhan, karena firman itu ya dan amin. Ketika ada orang yang salah, pelayan yang salah, jangan segan-segan untuk menegur. Seringkali bapak-bapak mungkin merasa takut karena dia lebih senior, dia majelis, atau dia PHM, atau dia pendeta. Ketika hal itu harus disampaikan, sampaikanlah. Malam hari ini dalam perikop kita malam hari ini dikatakan katakan saja. Katakan saja. Seperti pelayanan mereka dikatakan berdua bahwa apa yang Tuhan kehendaki kita harus katakan. Karena ketika kita salah, orang lain menegur kita. Dan ketika orang lain salah, kita juga wajib menegur. Namun kembali bapak-bapak, kita menegur dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Itu seperti firman Tuhan pada malam hari ini. Mari bapak-bapak sekalian, di tengah pandemi COVID-19, tetap bapak-bapak sebagai imam dalam rumah tangga, mari tetap kuat dan tetap menjaga keluarga ini utuh dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Karena walaupun kita berupaya dengan dokter, berupaya dengan segala obat-obat apapun, namun Tuhan yang menentukan. Tuhanlah sumber segalanya, tabib yang ajaib bagi kita. Terus kita mendukung bapak-bapak
seluruh gereja yang sementara dalam keadaan sakit, kita bersatu hati untuk mendoakan mereka agar mereka semua boleh dipulihkan dan disembuhkan. Secara khusus kita membantu untuk mendoakan akan pendeta, Bapak Pendeta Latu Prisa dan keluarga yang sementara ini juga dalam kondisi terpapar COVID. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang bersyukur malam hari ini dalam ibadah persekutuan kaum Bapa. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena waktu yang Tuhan berikan ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang makin hari penyebarannya makin meluas kemana-mana Tuhan. Engkau masih memberikan kami semuanya kekuatan kesehatan daripada Tuhan bersama-sama keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada memelihara menjaga kami. Seperti pada saat malam hari ini kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan, memuji memuliakan firman-Mu dalam ibadah PKB ini. Biarlah kami terus menjadi berkat bagi orang lain dalam seluruh tutur kata, sikap dan tingkah laku kami, dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mendoakan seluruh kaum Bapa yang ada di rumah, yang dalam kelemahan tubuh maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami bersatu hati mendoakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikanlah mereka kekuatan, pengharapan, bahkan lebih khusus Engkau berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Kami tahu bahwa semua yang dilakukan para dokter, para medis, perawat, obat-obatan, semuanya hanyalah alat di tangan Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki maka kesembuhan itu terjadi. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami teringat untuk mendoakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Mari Bapa di surga, Engkau berkati Bapak-bapak di GPIB Tugu ini dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, walaupun mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Tuhan tetap memberkati mereka, sehingga dengan kondisi COVID ini mereka tidak kekurangan, namun terus dalam berkecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pelayan-pelayan kami, pengurus PKB, dan juga anggota yang ada di GPIB Tugu ini. Biarlah semua program yang mereka sudah rencanakan Tuhan berkati, agar di tengah-tengah pandemi COVID ini mereka terus berkarya dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah para pendeta yang ada di GPIB Tugu, Bapak Pendeta Edi Rade dan keluarga, juga Ibu Pendeta Stella dan keluarga, dan seluruh majelis yang ada. Terlebih khusus lagi Tuhan, para tim multimedia yang saat ini memberikan sarana ibadah ini bagi kami semua yang mengikuti dari rumah. Organis, operator sound system. Biarlah yang mereka lakukan ini, mereka lakukan dengan penuh sukacita. Dan kita tetap mendoakan mereka untuk tetap diberikan kesehatan, agar setiap saat mereka tetap menyajikan ini bagi kami semua yang mengikuti ibadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup dan kehidupan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati keluarga pendeta Latu Prisa yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh mereka karena terpapar COVID. Tuhan, Engkaulah dokter yang ajaib, Engkaulah tabib bagi mereka. Mari Tuhan, jemaat-Mu sangat membutuhkan pelayanan beliau. Kau berkati agar dia kembali pulih dan melayani dalam tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam kitab Mazmur 79 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia memberi rahmat-Nya kepada
Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Di hadapan tata anugerah-Mu, ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Silakan duduk. Warta Pelkat, kami atas nama pengurus Pelkat PKB dan jemaat sangat mengucap terima kasih kepada Penetua Bapak Joshua Kwori sebagai pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Pelkat PKB malam ini. Juga kepada operator, sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKB secara virtual dapat berjalan dengan baik. Salam talu, tangguh dan luas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.